saya Gabriel Fitriansyah Happy dengan NIM 15 2025 0104 021, Prodi Pariwisata Budaya dan Agama, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, semester 2, kelas B. Di sini saya akan membuat video mengenai menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah Antropologi dari Ibu Asyani Anwar. Kebudayaan menurut Edward B. Taylor. Edward Burnett Taylor adalah antropologi Inggris yang mengasih definisi kebudayaan pertama dan paling banyak dikutip sampai sekarang. Definisi lengkapnya itu kebudayaan adalah kebudayaan atau peradaban dalam arti antrografi yang luas adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara kompleksnya itu, budaya bukan cuma satu aspek, semua unsur kayak agama, seni, teknologi, bahasa, hukum itu menjadi satu kesatuan atau satu sistem. Yang kedua itu diperoleh manusia. Kebudayaan itu bukan bawaan biologis, teman-teman, tetapi dapat kita lewati lewat belajar dari masyarakat. Jadi manusia tidak ada yang tidak berbudaya. Yang ketiga itu sebagian anggota masyarakat. Budaya itu sifatnya sosial. Individu punya budaya karena ia hidup berkelompok. Kalau hidup sendirian di hutan tidak akan membentuk budaya. Sedangkan kebudayaan menurut Kowe Jaraningrat lebih detail. Kowe Jaraningrat itu adalah bapak antropologi Indonesia. Definisinya, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan juga hasil karya manusia dalam rangka hidup masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan menurut Kowe Jaraningrat itu ada 3. Yang pertama itu gagasan. Sistem budaya, adat istiadat abstrak ada di kepala, nilai, norma, aturan, ideologi, filsafat hidup. Yang kedua itu ada tindakan. Itu sistem sosial pola dilakukan seperti gotong royong, upacara adat, warisan atau musyawarah. Yang ketiga itu adalah hasil karya. Kebudayaan fisik yang konkret itu bisa dipegang candi, batik, rumah adat, senjata. Ketiganya saling melengkapi, yaitu gagasan melahirkan tindakan dan menghasilkan karya. Ada juga unsur kebudayaan universal menurut Kowe Jaraningrat. Semua budaya itu pasti memiliki 7 unsur ini. Yang pertama ada bahasa, yang kita kenal bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi. Yang kedua adalah sistem pengetahuan seperti sains, flora dan fauna. Yang ketiga itu adalah organisasi sosial, itu kekerabatan sosial, kekerabatan, sistem politik dan hukum. Yang keempat adalah sistem peralatan hidup dan teknologi seperti alat produksi, senjata, dan pakaian. Yang kelima itu adalah sistem mata pencarian seperti bertani, berburu, berdagang. Yang keenam itu adalah sistem religi seperti kepercayaan, upacara keagamaan. Yang ketujuh itu adalah kesenian yang kita kenal itu biasanya musik, tarian, seni rupa, dan juga sastra. Ciri-ciri kebudayaan versi Kowe Jaraningrat yang itu bisa dipelajari. Jadi bukan warisan biologi sama seperti tadi Taylor punya. Yang kedua itu diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ketiga yaitu berkembang, dinamis, bisa berubah. Jadi bisa berubah. Yang keempat itu beraneka ragam. Tiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Di video ini saya akan memberitahu perubahan sosial karena pariwisata. Biasanya itu ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek transisi ekonomi, misalnya seperti masyarakat yang dulunya nelayan, bertani, sekarang kalau ada tempat wisata mereka bisa menjadi sektor jasa wisata. Contohnya itu seperti warga desa Sawai di Maluku Tengah banyak membuka homestay dan menjadi pemandu wisata. Pendapatan naik tetapi ketergantungan kepada turis juga semakin tinggi, teman-teman. Yang kedua itu ada pola interaksi. Ini muncul interaksi tuan rumah
tuan rumah dengan tamu budaya seperti Pela Gandong. Di garis bawah itu Pela Gandong di Maluku menjadi atraksi, tapi beresiko pergeseran makna dari ikatan sakral menjadi sekedar tontonan. Yang ketiga yaitu gaya hidup, seperti bahasa, berpakaian, konsumsi turis. Contohnya itu anak muda sekarang itu dong mau pergi ke Pantai Nasepa mulai memakai gaya berpakaian yang turis asing. Terus di kafe-kafe juga udah memakai pakaian yang modern-modern yang menggantikan warung tradisional. Kedua, yang pertanyaan yang kedua itu alkulturasi versus komunikasi budaya. Komunikasi budaya dan juga alkulturasi itu intinya itu percampuran dua budaya baru budaya yang dijadikan sebagai barang dagangan. Jadi teman-teman, contohnya itu seperti musik yang dulu-dulu di Maluku masuk pada unsur pop tari cakalele, dipentaskan 15 menit di hotel untuk turis. Jadi itu menjadi suatu proses perdagangan tentang pariwisata. Dampak negatif komunikasi nilai sakral. Jadi realisasi ritual menjadi kehilangan makna. Contohnya itu tari cakral yang dipotong durasinya biar cocok di jadwal turis, seperti misalnya dulu-dulu itu ada tari cakalele. Tari cakalele itu biasanya itu dipakai untuk tarian-tarian adat atau acara-acara upacara adat. Tetapi sekarang banyak mode atau dong biasa dibilang sebagai apa, dance cakalele, bukan juga tari cakalele teman-teman. Jadi sudah mulai ada perubahan gaya dari gaya-gaya yang tradisional menjadi gaya-gaya yang lebih modern. Ketiga, disebut aset strategis itu karena ritual, seni, dan kearifan lokal itu bukan cuma sebagai tontonan sekali lewat, tetapi nilai strategisnya itu dibuat daerah karena 3 alasan utama. Yang pertama, menjadi penanda identitas yang membedakan dengan satu daerah dengan daerah yang lain. Yang kedua itu bisa menjadi sumber ekonomi yang berjangka panjang lewat UMKM, lewat lapangan-lapangan pekerjaan yang dapat dikelola dengan benar. Dan yang ketiga itu penguatan ketahanan sosial masyarakat karena menjadi pegangan nilai di tengah gempuran budaya di luar. Jadi berbeda dengan atraksi wisata biasa. Kalau atraksi bisa ditonton ya sudah, tetapi aset strategis ini semakin kita menjaga dan dikembangkan, semakin besar juga manfaatnya itu kembali ke masyarakat atau di daerah kita. Contohnya yang dalam soal itu seperti Pukul Sapu Lidi di negeri Mamala dan di Morella di Maluku Tengah. Tradisi ini digelar tiap 7 Syawal. 2 kelompok pemuda adat saling memukul pakai sapu lidi dari pohon enam. Ini aset strategis karena pertama, dia menjadi salah satu identitas khas Mamala dan Morella yang tidak ada di tempat lain atau berada di daerah lain. Yang kedua itu Pemda dipakai untuk branding wisata, religi, budaya di Maluku Tengah. Yang kedua itu secara ekonomi, event ini atau tarian Pukul Sapu ini menarik ribuan pengunjung. Dampaknya yaitu homestay-nya itu di daerah tersebut penuh, pedagang kuliner laku, dan juga banyak hal lagi. Yang ketiga itu membuat ketahanan sosial. Tradisi ini sebenarnya untuk upacara mengenang perjuangan Kapitan Teluka Besi, tapi mereka membuatnya menjadi pariwisata atau panggung untuk mengingatkan generasi muda mengenai sejarah dan nilai pengorbanan leluhur.
Hubungan budaya material dan non material dalam tradisi pukul sapu lidi ini, di tradisi ini budaya material dan non material itu menyatu dan saling menguatkan. Budaya material itu benda-benda fisik yang bisa kita lihat, seperti sapu lidinya yang dari enau itu, terus pakaian adat yang dipakai oleh peserta, dan juga area lapangan tempat mereka membuat acara digelar, acara tempat itu digelar. Tetapi semua benda itu tidak ada artinya kalau tidak ada non material atau nilai-nilai dari upacara tersebut atau sejarah tersebut. Itu seperti sejarah perjuangan Kapitan Tilu Kabesi, filosofinya itu hidup orang basudara, teman-teman. Nilai pengorbanannya, nilai aturan adatnya yang mengatur kapan saja dan bagaimana tradisi ini harus berjalan. Hubungannya seperti budaya material ini yang mengasih makna bahwa kenapa harus dipakai sapu lidi enau bukan rotan gitu, teman-teman. Kenapa harus tanggal 7 Syawal, kenapa juga peserta harus tahan sakit dengan semua atraksinya itu. Jawabannya itu ada pada nilai sejarah non material itu. Tanpa itu sapu lidi bukan cuma alat pukul biasa, teman-teman. Jadi teman-teman, kuncinya itu material itu adalah sebuah wadahnya, sedangkan non material itu adalah isi. Jadi kalau pariwisata cuman menjual wadahnya tanpa menjaga isinya, namanya itu deklarisasi. Tetapi kalau tokoh adat dilibatkan untuk menjaga maknanya, tradisi ini bisa menjadi aset yang menguntungkan ekonomi sekaligus penguatan jati diri seseorang dari mamala atau morela tersebut. Untuk memenuhi jangka panjang pariwisata terhadap sebuah desa adat di Bali, seseorang peneliti perlu menggunakan kombinasi beberapa metode penelitian kualitatif agar memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Adapun 3 metode yang relevan sebagai berikut. Yang pertama itu metode etnografi melalui observasi atau partisipasi. Metode ini mengharuskan penelitian untuk tinggal dalam kurun waktu yang lebih lama dalam komunitas yang diteliti dengan berpartisipasi langsung dengan keseharian masyarakat, baik bersifat sakral maupun profan. Kedua itu adalah metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap berbagai informan kunci yang mempresentasikan struktur sosial masyarakat seperti pemangku adat, tokoh masyarakat, pelaku usaha pariwisata, generasi muda, dan juga kaum perempuan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggali perspektif atau pengalaman dan pemaknaan subjektif dari masing-masing kelompok terhadap hadirnya pariwisata. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data mengenai dinamika intergenerasional serta konflik nilai yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi. Yang ketiga adalah metode studi atau dokumen dan arsip. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen sekunder yang relevan seperti awik-awik desa dan juga data monografi dari berbagai kedati. Ketiga adalah metode studi dokumen dan arsip. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen sekunder yang relevan seperti awik-awik desa, data monografi desa dari beberapa dekade yang lalu. Dokumentasi foto upacara adat misalnya seperti arsip kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Signifikansi metode ini terletak pada kemampuan untuk menyediakan data diakronis yang konkret dan terverifikasi. Melalui perbandingan data lintas waktu, penelitian dapat mengidentifikasi pola dan tren perubahan struktural dalam masyarakat, misalnya pergeseran mata pencarian dominan atau transformasi dalam pelaksanaan ritual. Peran kombinasi pendekatan sinkronik dan diakronik. Penggunaan pendekatan sinkronik dan diakronik secara bersamaan merupakan keharusan meteorologis untuk menghindari kesimpulan yang dangkal. Pendekatan sinkronis adalah analisis yang memotret dan menjelaskan kondisi kebudayaan masyarakat pada satu titik waktu tertentu.
Apabila peneliti hanya menggunakan pendekatan ini, terdapat risiko untuk menghasilkan kesimpulan yang reduksionis. Sebagai contohnya itu, pengamatan terhadap maraknya kafe dan pementasan tari untuk wisatawan masa kini dengan yang dapat secara keliru disampaikan sebagai bukti kepunahan budaya Bali. Di sisi lain, pendekatan diakronik adalah analisis yang melacak proses, tahapan, dan dinamika perubahan kebudayaan sepanjang kurun waktu tertentu. Pendekatan ini memberikan konteks historis terhadap fenomena yang diamati pada masa kini. Sebagai contoh, melalui kajian diakronik dapat diketahui bahwa pementasan tari kecak untuk wisatawan merupakan hasil adaptasi kreatif dari dekade 1930-an sehingga bukan bentuk pemalsuan tradisi, melainkan bagian dari dinamika kebudayaan Bali itu sendiri. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih utuh. Pendekatan sinkronik menjelaskan apa atau kondisi, sedangkan pendekatan diakronik itu bagaimana dan juga kenapa kondisi tersebut dapat terbentuk. Hasilnya, peneliti dapat membedakan secara analitis antara unsur budaya dan mengalami transformasi. Unsur yang bertahan sebagai inti dan unsur yang merupakan bentuk adaptasi masyarakat. Hal ini mencegah lahirnya generasi yang menyederhanakan kompetensi. Sebagai kerangka analisis, Kwejaningrat membagi kebudayaan ke dalam 3 wujud. Yang pertama itu sistem budaya yang bersifat ideal, yang kedua sistem sosial yang bersifat berwujud aksi, yang ketiga itu kebudayaan fisik yang berwujud artefak. Ketiga wujud tersebut bersifat saling berkaitan dan dapat dalam sebuah destinasi wisata budaya. Untuk menguraikannya, saya akan mengambil contoh Benteng Belgica di Bandai Neira di Maluku Tengah. Menganalisis berdasarkan 3 wujud tersebut. Yang pertama itu sistem budaya. Wujud ini merupakan gagasan, nilai, norma, dan pengetahuan yang bersifat abstrak serta menjadi pedoman bagi masyarakat. Kalau dalam konteks Benteng Belgica, sistem budaya yang melekat adalah nilai histori mengenai kolonialisme, monopoli, dan juga rempah-rempah serta tragedi kemanusiaan yang pada tahun 1621.